Pendengar Voice of Indonesia, ketika kita berbicara mengenai beasiswa BSBI, saya banyak kenal alumni dari BSBI yang kalau Voice of Indonesia itu mengadakan lomba-lomba, misalkan lomba nyanyi untuk orang asing ataupun juga lomba memainkan musik, itu juaranya biasanya tuh dari alumni BSBI. Nah, penasaran dong sebetulnya BSBI itu apa? Telah bersama kami ada Ibu Ani Nigeriawati, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Ibu Ani, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak Sekar. Ditemani Bapak Andi Hadianto, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ. Gimana Pak, sehat-sehat? Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Terima kasih sudah hadir juga di hari yang menyenangkan ini. Karena sebelumnya juga saya sudah bincang-bincang juga bersama dengan para penerima beasiswa BSBI. Ada yang ngomongnya tuh bahasanya tuh, bahasa Indonesianya udah lancar banget nih Pak Bu ya. Dan ternyata memang mereka itu biasanya kalau udah datang ke Indonesia itu tuh nggak mau pulang gitu. Itu rata-rata tuh semuanya tuh seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya Bu Ani, apakah memang latar belakang dan juga semangat utamanya memang membuat orang-orang ini jatuh cinta dan nggak mau pulang-pulang gitu ya Bu ya? Betul sekali Mbak Sekar. Jadi kita ini program diplomasi publik, tujuan utamanya adalah to win the heart and mind of the people, supaya mereka jatuh cinta kepada Indonesia. Salah satunya melalui program beasiswa seni dan budaya ini yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2003. 2003 dan kita memiliki 1069 alumni dari 84 negara. Nah, nanti lulusan dari BSBI tahun 2025 ini, maka alumninya akan berjumlah 1081 plus dari 85 negara, karena Nepal baru pertama kali ini menerima beasiswa seni dan budaya Indonesia. Oke. Pak Andi, gimana nih UNJ menjadi tempat untuk diberikannya program BSBI ini, Pak? Ya, ini merupakan kebanggaan bagi kami dan tentunya kepercayaan yang diberikan oleh Kemlu terhadap UNJ itu harus kita buktikan dengan pelayanan dan prestasi yang terbaik bagi anak-anak BSBI. Alhamdulillah UNJ memang sejak lama merupakan kampus yang punya concern dalam bidang seni dan budaya, karena kita memiliki fakultas bahasa dan seni, dan kita juga mempunyai berbagai prodi yang dapat menopang untuk diplomasi budaya yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tapi kenapa di Jakarta nih Bu Ani? Apa karena memang di Rawamangun itu tuh tempatnya wisata kuliner? Ada katanya. Ya, memang kita bermitra tahun ini dengan Universitas Negeri Jakarta, di mana sebetulnya Universitas Negeri Jakarta udah juga banyak kegiatan lain-lain yang menjadi mitra dari Kementerian Luar Negeri, dan tahun ini kita ingin mendukung Jakarta sebagai kota global. Jadi kita memang laksanakan tahun ini dengan tujuan tersebut, karena peran di dalam diplomasi itu juga sangat signifikan sekali, peran dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah termasuk Jakarta. Oke. Kalau dari UNJ sendiri Pak, dukungan-dukungan apa saja yang diberikan, mulai dari tadi sudah dengar sih ada roti buaya yang enak-enak gitu ya Pak ya? Ya, sesuai dengan yang kita siapkan, kita memberikan berbagai pembelajaran dan pelatihan kepada anak-anak BSBI ini. Misalnya kita berikan keterampilan dia untuk memasak roti-roti atau makanan-makanan khas Betawi. Kemudian kita latih mereka juga untuk ya paling tidak belajar ya mengenal bagaimana membuat menggunakan pakaian-pakaian adat Betawi. Lalu kita ajarkan mereka juga dengan seni musik, seni tari, seni yang lain ya, bela diri. Itu semuanya kita persiapkan melalui tenaga-tenaga pengajar yang dimiliki oleh UNJ. Dan para pelatih ini semuanya sangat tertarik dan sangat semangat sekali untuk mendidik anak-anak ini. Dan satu lagi yang kita berikan kepada anak-anak BSBI ini, pengenalan tentang ideologi bangsa, pengenalan tentang ideologi Pancasila, pengenalan tentang
ya nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena kita juga memiliki prodi pendidikan kewarganegaraan. Oke, keren banget ya. Jadi udah sampai ke seluruh dunia nih ya, ideologi bangsa. Bu Ani, saya tuh memang kenal ada beberapa orang nih, tapi yang betul-betul sampai saya ingat tuh alumninya yang membuat satu workshop batik di Spanyol. Kemudian ada juga yang sampai lanjut kuliah S2 di ISI gitu ya, saking mereka tuh cintanya. Dan sebutannya kan memang Friends of Indonesia ya. Betul, jadi Friends memang of Indonesia. ini merupakan cara yang paling efektif untuk memperkuat citra positif bangsa Indonesia ya Bu ya. Ya betul, karena kami percaya investasi kita di dalam hubungan antar masyarakat itu menjadi instrumen yang efektif untuk soft power diplomasi. Dan kita tidak pernah akan menyangka sebetulnya seperti teman-teman sekarang yang ikut kegiatan BSBI tahun ini, someday mereka akan menjadi orang-orang penting di negaranya, dan itu akan menjadi network kita, jembatan kita juga ketika kita berhubungan dengan negara tersebut. Siapa tahu ada yang nanti menjadi anggota parlemen atau bahkan presiden. Jadi mereka dengan pengalaman dan apa yang mereka rasakan di Indonesia dengan hospitality kita dan lain-lain sebagainya, budaya kita itu akan selalu diingat oleh mereka. Dan di negara-negara dari mereka berasal, kedutaan kita selalu hubungkan juga mereka dengan KBRI kita. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan festival Indonesia tiap tahun, mereka tuh selalu juga membantu kita untuk itu. Dan kalau kangen makanan Indonesia tinggal datang ke KBRI, jadi udah menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia. Oke, baik. Dan Pak Andi, bagaimana sih program internasionalisasi yang sudah dilakukan oleh UNJ dan juga ke depannya? Ya, tentunya untuk internasionalisasi, karena UNJ juga memiliki visi untuk menjadi world class university, akan ditempuh paling tidak melalui 5 strategi. Pertama, melalui jalur akademik, bagaimana kita berupaya untuk membuat kelas-kelas internasional. Kemudian juga kita berupaya untuk agar semua prodi-prodi yang ada di UNJ itu terakreditasi secara internasional. Kemudian melalui mobilisasi dosen, mahasiswa dan tenaga pengajar. Artinya mobility ini kita pertukarkan dosen-dosen kita dengan dosen-dosen luar negeri untuk memberikan pengalaman baru bagi mereka terkait pembelajaran dalam departemennya masing-masing, menggunakan paradigma-paradigma baru yang juga dikembangkan oleh kolega mereka di luar negeri. Lalu melalui jalur penelitian, kita dukung yang namanya penelitian kolaboratif dengan luar negeri, dan tentunya kita tidak hanya mengandalkan pendanaan dari luar. Kolaboratif di sini benar-benar kolaboratif, bahwasanya kita ada sharing pendanaan. Lalu kita juga mulai menyiapkan yang namanya kantor urusan internasional. Jadi fasilitasi ini penting, karena dengan adanya kantor urusan internasional ini, semua hal yang terkait dengan pendatangan mahasiswa asing atau pengiriman mahasiswa kita ke luar negeri atau dosen asing itu bisa berjalan lebih cepat. Dan terakhir, kita mencoba untuk mengembangkan internasionalisasi melalui branding, ya branding dengan penggunaan media digital, media sosial, apalagi rekognisi UNJ ini kemudian sempat meningkat ya reputasinya gitu ketika kedatangan Presiden Macron ke UNJ. Jadi pemberitaan itu rupanya sangat penting untuk internasionalisasi di UNJ. Oke, baik. Dan itulah kenapa Bu Ani dan juga Kemenlu bermitra dengan UNJ ya. Terakhir Bu, untuk harapannya untuk program BSBI ini ke depan? Ya, program BSBI ke depan kita akan terus lanjutkan. Kita sebagaimana arahan Bapak Presiden juga, kita mengembangkan prinsip good neighbors policy, jadi kebijakan untuk bertetangga baik. Kita membentuk hubungan persahabatan dengan negara-negara mitra kita melalui hubungan antar masyarakat dan melalui pemuda sebagai generasi penerus nanti yang juga bisa membantu tentunya diplomasi kita. Pak Andi, kesan-kesannya Pak untuk 2 bulan yang pasti penuh menarik ini ya? Pertama, sesuatu yang membanggakan bagi UNJ, dan kami sangat berterima kasih kepada Kemenlu atas kepercayaan ini, dan kami berharap ke depan
UNJ bisa lebih berpartisipasi dalam program-program Kemenlu lainnya, tidak hanya BSBI, tapi kegiatan-kegiatan lain yang berdampak bagi pengenalan Indonesia sebagai negara yang damai, negara yang terbuka, negara yang maju. Kami ikut berpartisipasi untuk itu. Siapa Pak? Oke, baik pendengar, berbicara mengenai Indonesia di mata orang asing memang paling enak kalau kita berbicara bersama dengan alumninya BSBI atau kita sebutnya Friends of Indonesia ya Bu ya. Karena dari sana kita bisa melihat ataupun juga mendengar langsung dari mereka yang berdekatan selama kurang lebih 2 bulan, melihat Indonesia yang sesungguhnya, melihat bagaimana mereka berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, dan hampir semuanya mereka gak ada yang tidak jatuh cinta dengan Indonesia. Pendengar, demikian bincang-bincang kali ini. Kita akan berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.